Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farul Aziz Channel. Video kali ini gue mau ngasih sedikit tutorial gimana sih caranya nge-color grading flat colornya dari Sony ZV-E10. Ih, sayang kamu dari tadi main HP terus deh. Aku pengen makan, pengen ngemil. Dimana picture profile-nya tuh flat banget ya di S-Log 3. Gimana caranya? Kalian bisa tonton video dari awal sampai akhir, dan yang belum subscribe bisa kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Kita putar dulu intronya, cekidot. Oke teman-teman, jadi kali ini gue mau sedikit ngasih tutorial aja yang pernah gue lakuin, dimana gue pakai Sony ZV-E10 itu udah pakai flat color ya di S-Log 3. Nah, color gradingnya tuh kayak gimana, dan flat color itu apa sih? Nah, gue mau sedikit ngasih apa itu flat color. Itu ya, flat color itu ya dimana si karakter warna atau picture profile-nya si kamera itu flat banget ya, jadi kontrasnya tidak terlalu ada, kontrasnya belum ada, highlightnya juga nggak ada gitu ya, jadi rata semua gitu. Nanti kita bentuk di processing editingnya kayak gimana. Nah, itu namanya flat color, jadi rata banget, yang mungkin hasilnya kalau kata orang-orang tuh yang tidak tahu itu, kok hasilnya kayak gini sih nggak ada warnanya. Nah, itu namanya flat color teman-teman. Jadi nanti ada proses editing untuk pewarnaannya. Nah, di setiap kamera itu punya flat profile-nya masing-masing. Misalnya kalau di Sony itu ada S-Log sampai dari S-Log 1, S-Log 2, S-Log 3. Terus kalau misalnya di Canon itu ada C-Log ya, ada C-Log, terus ada di Fujifilm itu ada V-Log, dan mungkin di kamera lain juga ada ya, namanya itu beda-beda. Nah, jadi gimana caranya itu gampang banget. Di sini gue bakalan menggunakan aplikasi yang awam aja ya, yang pakai Premiere Pro, itu gampang banget. Jadi kalian bisa tonton videonya dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya seperti apa. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja gimana sih caranya nge-color grading flat color. Nah, di sini gue udah ada footage dari Sony ZV-E10 menggunakan flat profile ya, dimana picture profile-nya tuh gue pakai S-Log 3 tuh. Di sini udah kelihatan ya teman-teman, jadi kontrasnya nggak terlalu kuat, terus nanti di highlightnya juga nggak terlalu kencang. Nanti kita bentuk sendiri dengan menggunakan adjustment layer. Nah, sekarang kita langsung aja nih, di sini gue udah bikin adjustment layer, kita drag aja. Jadi si nge-color grading ini sama aja sih sama yang tutorial yang sebelumnya yang gue pernah praktekin. Cuman S-Log ini menurut gue ini enak banget ketika kita membentuk sesuatu warna gitu. Nah, seperti ini ya misalnya. Nah, yang biasa gue lakuin di sini ada di panel sebelah kanan ya. Kalau misalnya kita udah atur nih si workspace kita gitu, workspace kita. Ini gue biasanya kayak gini sih, taruh sebelah kanan untuk display yang ininya ya. Nah, yang pertama tuh gue naikin kontrasnya, kita bentuk dulu si brightness and kontrasnya. Nah, kita bentuk dulu nih si kontrasnya sampai terlihat lah ya. Nah, seperti ini misalnya shadowing kita turunin. Oke, di sini ada titik warna putih, kita turunin juga jadi biar tidak terlalu terang. Nah, nanti kita highlightnya boleh sedikit aja kita turunin. Di sini udah begitu kelihatan ya teman-teman. Nah, udah kebentuk juga. Oke, cukup. Nah, seginilah menurut gue ya, cukup. Nah, di sini kan warnanya udah begitu kelihatan ya tuh. Jadi apa ya, enak banget gitu kalau misalnya belum ada S-Log gitu ya, udah langsung jadi ada kontrasnya yang begitu kencang gitu. Jadi kita mungkin kontrasnya kita turunin, tapi kalau misal di S-Log itu kita kencengin juga gini. Nah, atau enggak kita bisa setelah kita mainin di basic correctionnya, kita mainin di curve-nya teman-teman. Kita mainin curve. Biasanya gue tuh ngebentuk huruf S di sini, dimana highlightnya kita di atas ya, atasnya kita turun sedikit, di middle-nya nih, di sini di mid-nya kita di
center aja. Nah lalu di shadownya ini kita turunin juga. Nah, segini udah kelihatan ya teman-teman, tuh udah kelihatan banget si warnanya. Tapi kan di sini masih apa ya, belum begitu kelihatan lah, ini masih standar lah istilahnya. Nah, di sini baru kita mainin lagi ya, kita sesuaikan lagi kebutuhan. Misal kontrasnya kencang nih, kita turunin lagi. Nah shadownya kita naikin. Nah oke, segini aja cukup. Nah bisa terlihat lah ya jadi perbedaannya. Oke, nah biasanya setelah ini tuh gua nggak numpuk di sini. Misalnya ini kita dari basicnya dulu nih, basic correctionnya, dari nentuin si kontrasnya, highlightnya, terus exposure-nya kayak gimana. Nah gua pakai adjustment layer lagi yang pernah gua lakuin juga sebelumnya. Kita bikin lagi adjustment layer untuk ngebentuk warnanya. Misal ini kan warnanya belum terlalu kelihatan lah ya. Nah kita naikin lagi di kreatifnya. Nah vibrance-nya kita naikin, terus kita saturasinya kita naikin juga. Nah di sini udah kelihatan banget, udah berwarna ya si apanya tuh, si mukanya udah kelihatan ya, si skin tone-nya, terus si bibirnya udah kelihatan juga, dan warna bajunya udah kelihatan warna biru. Nah terus di sini kita tinggal mainin lagi nih mood kita mau kemana. Misalnya moodnya ya kita main di white balance-nya, bisa sih sebenarnya di mau ke agak biru atau enggak ke agak orange warm gitu ya. Cuma sebenarnya kalau ini menentukan white balance aja sih, jadi dimana si titik putih itu memang benar-benar harus putih. Kalau misalnya ada, misalnya bajunya ada, kalau nggak ada yang warna putih lah gitu ya, jadi ada orange-nya ya, mungkin kita bisa geser aja di temperaturnya gitu jadi agak biru. Kalau misalnya kita nentuin mood sih bisa mainin di kreatif juga nih, di shadownya gitu, kita ulik-ulik aja mau kemana. Biasanya kalau gua kayak gini nih buat clean and break ya, break and clean gitu, jadi cerah semua, jadi full color gitu. Gue cuman mainin dari ini aja sih, nggak terlalu banyak. Nah misalnya sekarang ya nih, kita lanjut ke adjustment layer ketiga. Di sini sebenarnya nggak usah bikin adjustment layer sih, bisa sebenarnya di adjustment layer yang kedua tadi kita mainin curve aja. Sama seperti biasanya, kita bisa pakai pipet di sini, di sebelah kanan nih tentuin di hue vs saturasinya, kita tentuin nih gelap terangnya si warna. Misalnya ini skin tone-nya ya, kita klik aja. Nah di sini udah kebentuk nih, kita bisa mau turunin mau di saturasinya tuh. Bukan, sorry, ini bukan gelap terang ya teman, kepekatan si warna. Misalnya ini terlalu pucat ya, kayak gini pucat misalnya, terus kita naikin jadi agak kelihatan loh skin tone-nya, jadi kelihatan lah ya, nggak begitu pucat. Nah misalnya segini cukup lah, diatur-atur lagi aja, itu tergantung juga selera kalian. Oke segini cukup. Nah misalnya di sini si lipstiknya biar lebih kelihatan lah ya. Nah ini skin tone udah kelihatan semua, mungkin bibirnya kita agak pekatin lagi dikit. Nah di sini kan ada lagi nih. Nah kita naikin lagi aja yang merah-merahnya, berarti apa yang berwarna merah atau ya ada ungunya sedikit itu bakalan pekat. Nah gini misalnya ya, ini terlalu pekat ya, soalnya yang cowoknya jadi warnanya terlalu pekat. Nah ini udah kelihatan nih segini, udah rubah lah ya warna dari si kulit skin tone-nya udah keluar. Nah terus kita pengen nentuin lagi nih si birunya pengen dipekatin, bisa kita klik aja di sini. Nah ini biru udah terseleksi, kita naikin. Nah ini yang berubah bakal warna biru. Nah jadi lebih enak lah ya sebenarnya. Oke, udah kelihatan banget teman-teman perubahannya setelah kita warnain. Terus misalnya kalian pengen ngerubah nih warna si birunya, kita langsung aja di hue vs hue, dimana kita merubah warna keasliannya. Misalnya nih agak sedikit
cyan. Kalau enggak kita agak birunya lebih biru lagi, lebih biru jeans sedikit aja mungkin ya. Nah segini, jadi udah kelihatan lah. Ih, sayang kamu dari tadi main HP. Nah situ teman-teman. Ih, sayang kamu dari tadi main HP terus deh. Kamu kenapa sih sayang? Aku pengen makan, pengen ngemil. Kamu mau apa? Ayo berangkat. Apa aja? Bener apa? Jadi lebih apa ya? Jadi lebih berwarna sih. Kita kalau misalnya nggak kalau misalnya kita nggak pakai flat color kan warnanya juga sebenarnya bisa diginiin. Cuman kalau flat color itu kita benar-benar dari nol, kita nentuin kontrasnya, nentuin highlightnya, terus juga nentuin si shadownya gitu. Ini bisa sama sebenarnya sih sama, cuman ini lebih detail, lebih enak sih kalau menurut gua dari flat color itu. Nah ini kan yang dalam mobil lah ya, kita coba cari yang di outdoornya. Nah misalnya kita ambil satu footage ini, kita lakuin sama seperti tadi. Kita coba ya yang outdoornya. Pertama kita kasih kontrasnya. Oke, nah di sini highlightnya terlalu kencang ya teman-teman tuh. Jadi si putihnya hampir apa ya, si teksturnya nggak kelihatan. Ini kita bisa turunin dan shadownya juga kita turunin aja. Nah ini kan ada titik putih, whites-nya juga kita turunin. Nah kalau gini kan tapi terlalu inilah ya, kita atur-atur lagi aja. Nah kalau misalnya memang belum dapat, kita bisa mainin di curve-nya. Nah kita main curve-nya, nah segini lah ya kita. Nah ini udah kelihatan juga. Nah kalau misalnya iklan kan sebenarnya lebih ke apa ya, lebih berwarna ya, full color gitu. Jadi tergantung sih kalau misalnya iklannya konsepnya kayak gimana gitu, kita juga harus tentuin di konsepnya nanti moodnya seperti apa. Nah, kita atur lagi aja nih. Ini kebetulan si mobil warna putih, jadi pasti highlightnya kalau misalnya kita gini kan terlalu terang ya. Nah, segini aja cukup. Nah ini kan warnanya belum ada nih. Nah, biar kita kelihatan lagi, kita bikin lagi adjustment layer yang satu lagi. Untuk mainin warnanya, kita vibrance-nya kita naikin dan saturasi kita naikin juga. Nah di sini udah kelihatan warnanya lebih mencolok. Nah kayak gini kurang lebih. Nah di sini agak ada warna apa ya ini ya, nge-shift gitu warnanya nih, agak kehijauan. Nah ini birunya kita bisa mainin juga, tadi lakuin ketika kita main curve ya kan. Jadi semua berbau warna biru atau biru muda, nah itu bakalan pekat. Ini tinggal atur aja sih gimana selera kalian seperti apa. Cuma hati-hati, kita harus teliti juga nih warna yang ada yang warna ngikut ya, warna ngikut itu jadi nge-shift gitu. Seperti ini. Nah kita mau ke apa tuh, cyan atau enggak warna apa juga bisa. Nah jadi gampang banget kan teman-teman kalau misalnya kita ngedit S-Log itu dari sebelumnya seperti ini, kita kasih warna menjadi seperti ini. Dan misalnya kita mau ngerubah yang lainnya seperti rumput-rumputnya juga kita bisa mainin sih, mau terserah kalian. Kalau misalnya kalian komputernya kuat ya, kalian bisa tumpuk nih si adjustment layer pakai Lumetri Color lagi. Lumetri Color pakai di efek aja, tulis di sini Lumetri Color, tinggal di drag lagi aja di atas ini. Nah nanti kita di sini bisa mainin Lumetri Colornya lagi, curve-nya nih misalnya hijaunya kita rubah menjadi warna orange
Gitu gini aja. Nah, di sini kan sudah kelihatan juga tuh si warna, udah kelihatan ya, warna hijaunya udah rubah juga. Jadi bisa kalau misalnya kalian mau mainin warna, lebih baik sih mainnya per Lumetri Color atau enggak per adjustment layer. Jadi biar satu per satu gitu. Kalau misalnya enak sih sebenarnya kalau misalnya udah pakai Adobe Premiere tuh, Adobe Premiere CC 2020 ke atas lah ya. Setahu gua yang gua pakai enak gitu, enak sih, udah toolsnya udah lebih lengkap gitu teman-teman, mudah kan. Nah seperti itu tutorialnya teman-teman, gampang banget kan. Jadi buat kalian semua mungkin yang baru terjun ke dunia videografi dan kalian pengen belajar color grading itu apa dan seperti apa, kalian bisa ikutin aja tutorialnya yang dari awal tadi gue jelasin. Semoga bermanfaat banget ya buat kalian semua. Ini basic banget sih, dan menurut gue sih gampang banget ya buat yang mungkin baru nonton dan pengen belajar, mudah dipahami mudah-mudahan gitu ya. Dan nah mungkin segitu aja video kali ini dari gua, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf ada jika kesalahan kata. Dan yang belum subscribe bisa kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. See you next video, bye bye.